Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu selamat, 2 kategori honorer ini dipastikan diangkat menjadi ASN lewat seleksi P3K 2024 dengan gaji yang berbeda. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Selamat kepada 2 kategori honorer ini dipastikan diangkat menjadi ASN lewat seleksi P3K 2024 yang digelar oleh pemerintah. Menpan RB Rini Widiantini mengungkapkan bahwa penyelesaian honorer menjadi ASN akan dilaksanakan paling lambat pada akhir Desember 2024. Hal ini juga terdapat pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 yang menyatakan bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN dilakukan paling lambat Desember 2024 dan tidak ada lagi instansi pemerintah yang mengangkat pegawai dengan status honorer. Dalam hal ini, Menpan RB berharap bahwa 2 kategori honorer ini bisa diupayakan menjadi ASN dan mendapatkan NIP oleh pemerintah, yaitu honorer yang terdata di database BKN dan honorer non-database BKN, dan keduanya memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi ASN lewat seleksi P3K 2024. Bahkan Rini Widiantini sudah memberikan afirmasi kepada seluruh honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi surat atau syarat atau TMS pada seleksi P3K tahap 1 untuk bisa mendaftar lagi pada seleksi P3K 2024 tahap 2. Hal ini sesuai dengan target pemerintah untuk mengupayakan sebanyak 1,7 juta honorer bisa diangkat menjadi ASN lewat seleksi P3K 2024. Pembukaan seleksi P3K 2024 ini dibuka secara besar-besaran kepada 100% tenaga honorer sehingga semuanya memiliki kesempatan yang sama menjadi ASN. Meskipun nantinya tenaga honorer yang terdata di database BKN dan non-database BKN tidak semuanya bisa lulus P3K 2024 dan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ini dikarenakan bahwa kelulusan honorer dalam seleksi P3K 2024
ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Jika honorer mendapatkan peringkat terbaik dalam pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2024, maka dinyatakan lulus dalam seleksi dan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu, bagi honorer yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi, maka diupayakan menjadi P3K paruh waktu. P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu adalah ASN yang memiliki NIP dari pemerintah atau yang akan mendapatkan NIP dari pemerintah. Namun, perbedaannya terletak pada waktu kerja dan gaji yang diterima. Bagi P3K penuh waktu, mendapatkan jam kerja full dari instansi pemerintahan yaitu 8 jam per hari dan mendapatkan gaji sesuai dengan Perpres nomor 11 tahun 2024. Sementara itu, bagi honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan memiliki jam kerja lebih fleksibel dan gaji yang disesuaikan dengan kemampuan instansi pemerintah daerah tempatnya bekerja. Jadi, tenaga honorer yang terdata dalam database BKN dan non-database BKN bisa memiliki status yang sama sebagai ASN. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu informasi mengenai 2 kategori tenaga honorer yang dipastikan diangkat menjadi ASN lewat P3K 2024 namun memiliki gaji yang berbeda. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.